Kim? Art of the Devil adalah kisah para murid yang disantet oleh gurunya sendiri. Di awal film terlihat seorang pria sedang memancing di sungai. Dia adalah guru SMA bernama Pak Olan. Ketika hendak melepaskan kail dari ikan lele, tanpa sengaja kail tersebut menancap di jarinya. Kepanikan terlihat di wajah keluarganya karena luka yang dialaminya malah menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia pun segera dibawa ke rumah Nenek Suli untuk diobati. Sesampainya di sana Nenek Suli terkejut melihat luka yang dialaminya bukan luka biasa, melainkan santet dari seseorang yang dikirim melalui ikan lele. Nek Suli segera mengobati Pak Olan. Ia telah mengeluarkan semua mata kail yang ada di tubuh Olan, akan tetapi ia tak berhasil menyelamatkan nyawa Olan. 2 tahun sebelum kejadian, kita akan berkenalan dengan 6 remaja yang ada di thumbnail. Mereka adalah Ta, Kim, Por, Ko, Tair, dan Nut. Saat itu Kim dan teman-temannya belajar kelompok di rumah Ta, karena wali kelas mereka adalah ibu tiri Ta, bernama Bu Panor. Ia juga memiliki adik tiri bernama Nong yang kerjanya cuma minta uang dan bikin masalah. Namun, Bu Panor sangat menyayangi Nong, tapi tidak dengan Ta, anak tirinya. Meskipun begitu, Ta tak peduli karena ia hanya peduli dan ingin membahagiakan ayahnya saja. Setelah mengerjakan tugas mereka pun pamit pulang. Scene berpindah di mana Ta terlibat perkelahian akibat ulah adik tirinya Nong. Ia sampai ditangkap polisi dan meminta temannya Ko menyelamatkan adiknya itu. Tak lama kemudian Bu Panor datang membebaskan Ta dari kantor polisi. Sesampainya di rumah Panor langsung menghajar Ta, karena telah melibatkan anaknya Nong dalam perkelahian padahal semua itu adalah ulah Nong. Ta terlibat karena menolong adiknya yang tak tahu diri itu. Terlihat ayah Ta tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan istrinya namun Ta tak menyalahkan ayahnya. Ia terpaksa melawan balik ketika ibu tirinya menjelek-jelekan ayahnya. Ia tak terima kalau ayahnya dihina. Sang ayah segera membawa putranya keluar dan menenangkannya, sembari membujuk Ta agar menghormati ibu tirinya. Karena bagi ayahnya, Ta adalah harta yang paling berharga. Keesokan harinya Ta dan teman-temannya bolos sekolah. Mereka melihat Nong di tempat pembuatan tato. Setelah itu mereka mampir ke kedai untuk minum-minum. Naasnya Pak Olan memergoki mereka dan akan menghukumnya di sekolah. Keesokan harinya, Ta malah memergoki ibu tirinya berbuat mesum dengan Pak Olan dan melaporkannya pada ayahnya. Akan tetapi Bu Panor menyangkalnya sehingga sang ayah menamparkan Ta. Di sekolah Ta pun curhat pada teman-temannya. Mereka pun berinisiatif mencuri handycam sekolah dan merekam skandal kedua gurunya tersebut sebagai bukti untuk diperlihatkan kepada ayah Ta. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil merekam adegan mesum itu. Akan tetapi aksi tersebut diketahui oleh Pak Olan. Ia berhasil menangkap 5 siswanya yang ketahuan ngintip dan memeriksa isi handycamnya. Untung saja saat itu Por berhasil mengeluarkan kaset rekamannya. Pak Olan lantas mengancam akan melaporkan mereka ke polisi karena telah mencuri handycam sekolah. Nut yang ketakutan memohon pada gurunya agar tak dilaporkannya ke polisi. Pak Olan yang pada dasarnya omes, memanfaatkan keadaan itu untuk melecehkan Nut siswinya sendiri di hadapan siswa-siswinya. Jelas saja teman-teman Nut sangat marah melihat kelakuan guru mereka. Ketika Pak Olan mulai membuka kancing baju Nut, ketiga temannya langsung menyerang si guru mesum itu secara bersamaan, lalu kabur. Namun lagi-lagi keadaan berbalik memojokkan mereka. Si makhluk berhati iblis itu langsung menodongkan pistol yang membuat mereka ketakutan. Alhasil mereka kembali tertangkap dan diikat. Tanpa babi bu lagi Olan melanjutkan aksi bejatnya terhadap Nut. Teman-temannya hanya bisa mengumpat, berteriak dan menangis melihat Nut dilecehkan. Setelah kejadian itu, dendam Ta and the Gang terhadap Pak Olan tak bisa terbendung lagi. Mereka nekat mendatangi Kang Dukun Sakti untuk menyantet Pak Olan. Awalnya, si dukun memperingatkan mereka resiko akan bahaya dari santet tersebut dan meminta mereka untuk mempertimbangkannya kembali. Tapi, karena dendam dan marah sudah menguasai mereka, tak ada kata mundur. Mereka bahkan tak peduli akan resikonya. Si dukun pun meminta syarat yang harus mereka penuhi yaitu data diri Pak Olan, pakaian, foto dan pijakan terakhir. Singkat cerita, setelah terkumpul,
si dukun segera memulai ritualnya. Ia meminta anak-anak tersebut tak membuka mata saat ritual berlangsung. Namun Nut malah nekat membuka matanya. Alhasil ia ketakutan melihat 2 ekor jin sedang memakan sesajen mereka. Kang Dukun lalu menjadikan ikan lele sebagai wadah untuk nyatet si Olan dan terjadilah apa yang kita lihat di awal scene tadi. Setelah kematian si guru bejat itu, target mereka selanjutnya adalah Bu Panor dengan menyebarkan video mesumnya di sekolah yang membuat Bu Panor menjadi stres. Ia sampai melukai dirinya sendiri. Tak lama setelah kejadian itu, Kim memutuskan hubungannya dengan Ta, karena Ta tak pernah fokus belajar dan masalah keluarganya yang tak kunjung selesai. Kim yang berniat melanjutkan pendidikan di kedokteran setelah lulus nanti ingin lebih fokus belajar. Meskipun Ta tak mau putus, Kim tetap pada keputusannya mengakhiri hubungan mereka berdua. Singkat cerita 2 tahun pun berlalu. Kini Kim telah menjadi mahasiswa kedokteran dan berpacaran dengan Por. Terlihat telapak tangan Kim berkeringat. Ia memarahi 2 teman di belakangnya yang sedang berpacaran saat perkuliahan sedang berlangsung. Sepulangnya dari kampus ia dikejutkan dengan keberadaan pacarnya Por di dalam kulkas. Yang ternyata Por memberikan kejutan di hari ulang tahun Kim. Tak lama kemudian Ta menelpon Por memberitahu kabar kematian ayahnya di kampung halaman. Por segera mengabari 3 teman lainnya yaitu Ko, Tair dan Nut. Mereka berencana melayat ke rumah Ta, sekaligus reuni setelah 2 tahun lamanya tak bertemu. Namun sebelum lanjut jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subrek, like and comment. Terima kasih. Oke lanjut. Singkat cerita mereka akhirnya tiba di kampung halaman Ta. Ia sangat bahagia menyambut kedatangan teman-temannya. Namun ia harus kecewa ketika melihat mantan pacarnya telah berpacaran dengan sahabatnya Por. Mereka pun bergegas ke kuil memberi penghormatan terakhir pada ayah Ta. Di sini terlihat penjaga kuil menatap aneh ke rombongan Ta. Dalam perjalanan menuju rumah Ta, ia menceritakan kejadian yang dialaminya setelah lulus sekolah. Ibu tirinya yang stres selalu membuat masalah, begitupun adiknya Nong. Akibat ulah Nong, ibu tirinya mengirimnya ke panti sosial kedisiplinan. Sang ayah yang tak sanggup lagi menghadapi beban hidup keluarganya, mengakhiri hidupnya. Setelah mengetahui kematian ayahnya, ia baru bisa bebas sehingga bisa mengurus pemakaman sang ayah. Mereka lantas menanyakan kabar Bu Por. Ta berkata, ia dan ibu tirinya tak tinggal serumah lagi. Singkat cerita sampailah mereka di room Ta. Kini Kang Perahu yang menatap aneh ke arah mereka. Di sana mereka bertemu Nenek Ta. Ia meminta teman-temannya untuk tidak mendekati dan merepotkan neneknya yang mulai pikun itu. Kemudian ia meminta mereka pergi ke kuil untuk berdoa sembari ia menyiapkan kamar tidur mereka. Dari kuil, mereka langsung ke rumah Bu Panor sekedar untuk menyapanya. Meskipun ada sedikit keraguan, apakah Bu Panor masih dendam atas apa yang mereka lakukan dulu atau tidak. Tak disangka Bu Panor menyambut kedatangan mereka dengan senang hati. Hanya saja ia tak suka dengan cara berpakaian Nut yang agak terbuka. Tak lama kemudian HP Nut berbunyi. Ia mendapat kabar bahwa ayahnya masuk rumah sakit dan Nut harus segera kembali ke rumah. Tatapan tajam Bu Panor terus mengarah ke Nut. Saat itu juga Nut terpaksa pulang lebih awal tanpa bisa menikmati reunian bersama teman-temannya. Setelah mengantarkan Nut, mereka kembali ke rumah. Akan tetapi mereka tidak menemukan Ta di sana. Menurut Tair mungkin Ta merasa tak nyaman dengan hubungan Por dan Kim. Tair meminta Por untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Ta. Kim lantas menemui Ta yang sepertinya belum bisa move on dari Kim. Kim berkata bahwa hubungannya dengan Por adalah keputusannya dan bukan salah Por. Ta kemudian meminta Kim untuk memberinya kesempatan. Namun Kim menolaknya. Ia meminta Ta melupakan masa lalu mereka dan menghargai keputusannya. Setelah itu mereka berdua kembali ke rumah namun tak menemukan siapapun di sana dan tiba-tiba. Ketika hendak menaiki tangga, tanpa sengaja Kim melihat sosok dari dalam air tepat di bawah rumah Ta. Melihat Kim yang ketakutan, teman-temannya ikut memeriksanya tapi tak ada siapapun di situ. Sementara itu di kediaman Bu Panor, ia tengah sibuk menyiapkan makan malam untuk mantan siswanya namun ia tak bisa ikut makan bareng karena akan bermeditasi dan berdoa di kuil. Singkat cerita malam pun tiba, Kim mencari kucing nenek Ta, sembari membawa makanan. Terlihat kucing tersebut berlari masuk ke rumah nenek, ia pun meletakkan makanannya di depan pintu namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan pemandangan yang mengerikan. Di mana sang nenek sedang asik memakan isi perut kucingnya. Semua orang terkejut melihatnya. Ta bergegas menghampiri neneknya, setelah itu kembali berkumpul bersama teman-temannya.
Kim terlihat khawatir karena sejak kejadian tadi ia merasakan aura negatif di tempat itu, namun Tak meyakinkan mereka untuk tidak khawatir karena neneknya hanya pikun saja. Untuk menenangkan suasana, mereka memutuskan berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Sementara di sebuah gubuk tengah hutan, terlihat Bu Panor sedang berdandan cantik untuk melakukan ritual. Setelah itu ia mengeluarkan semua mayat yang telah diawetkan. Ia memasang foto para siswanya ke setiap mayat kecuali Kim karena sejak awal ia memang tak pernah terlibat. Itu sebabnya Panor tak memasukkannya dalam target balas dendam. Itu artinya, Panor benar-benar masih dendam kepada mereka. Di saat bersamaan Ta dan teman-temannya sedang asik menikmati hidangan makan malam yang diberikan Panor. Ketika semua makanan itu hampir habis, tiba-tiba mereka semua tersendat oleh kuku, lidah dan mata yang tak asing lagi, yaitu bagian tubuh Nut. Sontak hal itu membuat mereka shock dan histeris. Nut yang dikiranya sudah berada di rumahnya ternyata menjadi korban kebiadaban Bu Panor. Setelah memuntahkan makanannya, mereka bergegas mencari Bu Panor, namun tiba-tiba Kim kesurupan. Ia dituntun ke kamar ayah Ta, mengambil handycam di dalam lemari. Apa yang terekam dalam video tersebut sungguh mengerikan, di mana Bu Panor melahap daging Mbah Dukun yang telah menyantet Pak Olan, dan kejadian tersebut direkam oleh ayah Ta. Pada akhirnya Tair sadar kalau Bu Panor masih menyimpan dendam pada mereka. Kim yang tak tahu apa-apa soal kejadian teman-temannya dengan Bu Panor dan Olan terlihat kebingungan. Kini giliran Tair. Bu Panor mengusap darah ke mayat yang ditempeli foto Tair, dan seketika itu juga mata batin Tair terbuka. Ia bisa melihat semua makhluk halus di sekitarnya. Teman-temannya heran melihat tingkah Tair yang menjerit ketakutan. Mereka memutuskan keluar dari tempat itu sambil berteriak meminta tolong. Ketika satu perahu akan mendekati mereka, tiba-tiba pria tersebut terlempar dan perahunya melayang ke arah rombongan Ta, hingga membuat Kim terjatuh ke air. Ta segera melompat menyelamatkan Kim. Disinilah Kim diperlihatkan saat-saat ayah dan nenek Ta meninggal. Panor mengunci nenek Ta dalam lemari dan membiarkannya kelaparan hingga tewas. Lalu menyiksa suaminya dengan mencabut semua kuku di kakinya menggunakan tang. Ayah Ta memutuskan bunuh diri setelah mengetahui sifat asli Panor yang menggunakan ilmu hitam, membunuh ibunya dalam lemari dan tak sanggup lagi menahan siksaan istrinya. Setelah siuman, Kim menceritakan apa yang dilihatnya sembari berjalan ke kamar ayah Ta, mengambil pistol sang ayah yang terlempar di kolong tempat tidur saat bundir. Tak lama kemudian terdengar suara dari gentong yang berada di samping. Ketika isinya dibuang, betapa terkejutnya mereka melihat jasad ayah Ta. Ta benar-benar shock melihat ayahnya yang berakhir secara tragis. Suasana hening kembali dikagetkan dengan barang-barang dan pintu yang bergerak dengan sendirinya. Penampakan para hantu kembali bermunculan membuat Tair kembali panik dan menangis ketakutan. Untuk menenangkan Tair, Por mengajak mereka ke ruang suci untuk berdoa. Bukannya tenang, keadaan malah tak terkendali di mana Tair mulai kesurupan. Ia tertawa dan berkata, "Tak ada yang bisa melindungi orang jahat seperti kalian." Ko tiba-tiba merasa tercekik dan mengerang kesakitan sembari melepas bajunya, yang ternyata puluhan toke keluar dari tubuh Ko. Ia pun tewas saat itu juga. Merasa muak dengan insiden tersebut, Por mengajak Ta mencari Panor melakukan praktek santetnya dan berniat membunuhnya. Kim yang bertugas menemani Tair kewalahan menghadapi Tair yang kembali kumat. Ia berlari ketakutan tanpa arah. Kim berusaha mengejarnya malah tersandung dan jatuh ke sungai dengan luka yang cukup parah. Kim. Mendengar teriakan Kim, Ta langsung berlari menuju suara tersebut meninggalkan Por seorang diri dan menolong Kim. Setelah itu Kim meminta Ta segera menyusul Por sementara ia akan menunggu di tempat itu saja. Tak lama kemudian Kim melihat Tair yang masih ketakutan. Ia berusaha bangkit mendekati Tair akan tetapi penglihatan Tair sudah semakin parah. Di matanya, Kim bukanlah manusia lagi melainkan hantu. Karena frustrasi Tair langsung mencongkel kedua matanya agar tak bisa melihat hantu-hantu yang terus mengikutinya. Tair tertawa kegirangan karena pandangannya menjadi gelap namun ia terus berjalan tanpa arah. Naasnya Tair terjatuh tepat di tempat penggorengan dan berakhir secara tragis. Kim menangis sejadi-jadinya melihat nasib sahabatnya itu. Di saat bersamaan Por yang mendengar tagisan Kim tiba. Ia shock melihat kondisi Tair. Meskipun demikian, ia berusaha tetap tenang dan menenangkan Kim yang masih terguncang. Dan tiba-tiba wajah Kim berubah menjadi Panor yang membuat Por ketakutan dan spontan mengarahkan pistol ke arah Kim. Sontak hal itu membuat Kim ketakutan dan terus menyadarkan kekasihnya dan
Untuk saja Ta tiba tepat waktu menyelamatkan Kim. Melihat Por yang tak terkendali, Ta segera membawa Kim pergi meninggalkan Por di tempat itu. Sementara Por kembali berlari ke dalam hutan dan tanpa sengaja menemukan gubuk Panor. Ketika ia sedang mengintip, aksinya tersebut diketahui oleh Panor. Por yang terkejut langsung lari terbirit-birit. Akan tetapi Panor berhasil menyatetnya sehingga membuat Por terjatuh. Panor mencabut gigi mayat satu persatu membuat Por mengerang kesakitan. Kini Panor sudah berada di hadapannya. Ia meminta Por mengakui semua kesalahannya. Terungkaplah fakta bahwa Por selama ini sangat menyukai Bu Panor. Ia sampai nekat meminta pelet ke dukun agar bisa melakukan hubungan terlarang dengan Bu Panor tanpa sepengetahuan teman-temannya. Por berhasil menyetubuhi gurunya sendiri. Bukan hanya Por saja, Pak Olan yang tertarik pada Bu Panor ternyata melakukan hal yang sama, meminta pelet pada Mbah Dukun. Por yang cemburu dan marah melihat hubungan Panor dan Olan lantas mengadukan perselingkuhan Panor pada Ta. Itu sebabnya Ta memergoki perbuatan mesum mereka. Pak Olan yang mengetahui Por adalah biang keroknya langsung menyekapnya di gudang dan dilecehkan. Sakit hati dan dendam itulah yang membuat Por akhirnya menyebarkan video porno kedua gurunya tersebut. Setelah itu ia kembali ke dukun untuk menyiksa Panor karena telah mengkhianatinya. Bu Panor yang sudah muak dengan kiriman santet bertubi-tubi meminta bantuan Nenek Suli. Nek Suli berkata hanya ada satu cara untuk menghentikan santet itu dan mendapatkan kesaktiannya, yaitu membunuh dukunnya dan memakan dagingnya. Namun resikonya sangatlah berat, yaitu Panor akan menjadi gila karena semua ilmu sihir dukun akan berpindah padanya. Tanpa panjang kali lebar sama dengan luas, Panor melakukan saran dari Nek Suli. Kembali ke hutan, Por yang sudah tak sanggup menerima siksaan lagi terpaksa mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf pada Panor. Namun yang terjadi di luar dugaan saya. Orang yang ada di hadapannya bukanlah Panor melainkan Kim dan Ta. Mereka berdua sangat terkejut mendengar semua pengakuan Por yang sangat menjijikan itu. Ia tak menyangka Por adalah pria bejat yang melibatkan teman-temannya sendiri hanya karena nafsu. Por hanya bisa menangis meminta maaf pada Kim dan Ta. Ia memohon agar mereka tak meninggalkannya di hutan, namun Kim dan Ta, yang sudah terlanjur kecewa langsung beranjak dari tempat itu. Setelah itu Panor datang membawanya ke tempat eksekusi. Ia akan menumbalkan Por pada Dewa Mata Tiga. Ia memberi suntikan agar tubuh Por menjadi lumpuh tapi tetap dalam keadaan sadar, lalu menuangkan air mendidih ke mulut Por dan membakar sedikit demi sedikit tubuh Por dalam keadaan hidup. Sin berpindah ke kantor polisi di mana Paman Nut sedang mendesak kepolisian untuk mencari ponakannya yang hilang tanpa kabar. Ketika sang paman menghubungi HP Nut, Kim dan Ta, yang beristirahat dekat kuil tepi sungai terkejut mendengar bunyi HP Nut. Ia segera menjawab panggilan tersebut dan menceritakan apa yang mereka alami di sana. Betapa terkejutnya sang paman mendengar kematian ponakannya. Malam itu juga polisi berangkat ke TKP dan mengepung gubuk Panor ditemani dukun lokal untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Ketika Panor akan membor kepala Por, polisi langsung menerobos masuk. Bukannya takut, Panor malah tersenyum dan meneruskan aksinya tersebut sambil tersenyum sehingga polisi langsung menembak mati Panor. Setelah itu polisi segera mengevakuasi Kim dan Ta. Singkat cerita kini Kim sudah berada di rumah sakit. Setelah orang tuanya pergi, Ta menemuinya, Kim sangat bersyukur mereka berdua bisa selamat dan memutuskan untuk balikan lagi. Sembari berpegangan tangan, Kim menyaksikan berita evakuasi para korban yang mati di desa itu. Satu persatu nama korban disebutkan, dan mayat terakhir yang ditemukan di sungai adalah mayat Ta. Seketika itu juga Kim langsung teringat tatapan aneh dari penjaga kuil dan Kang Perahu. Faktanya, selama ini arwah Ta selalu mengikuti Kim. Itu sebabnya tangan Kim selalu berkeringat. Selama mereka berada di kampung Ta, ia memberi petunjuk pada Kim akan kejadian-kejadian yang menimpahnya dan keluarganya. Jadi, setelah lulus sekolah si ayah membawa Panor pulang ke kampung halamannya disusul oleh Ta. Ta dibunuh sama seperti Panor membunuh Por. Setelah arwahnya menempati rumah tersebut selama 1 tahun, barulah ia menghubungi teman-temannya mengabarkan kematian sang ayah. Itu sebabnya polisi menemukan jasad Ta sudah menjadi tengkorak. Ia tak pernah dimasukkan ke panti sosial seperti yang diceritakannya tapi pulang ke kampung halaman mendiang ibunya. Jasad si ayah dibawa dari kampung ibunya dan diawetkan Panor di rumah itu 1 tahun lalu. Ketika Kim melihat ke arah Ta, arwah Ta menuntunnya bunuh diri dan jatuh tepat di hadapan orang tua Kim. Ta berkata, ia memenuhi apa yang Kim inginkan yaitu bersama selamanya. Di detik-detik terakhir hidupnya,
Fakta baru kembali terungkap, di mana Kim dan rivalnya taruhan untuk memperebutkan Ta, cowok paling populer di sekolah mereka saat itu. Tak mau kalah taruhan, Kim ternyata menggunakan pelet untuk memikat Ta. Sang dukun sudah memperlihatkannya bahwa pria itu akan terus bersamanya sampai mati. Dan keinginan Kim pun jadi kenyataan. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jauhi dukun deketin jodoh. Di sequel kedua ini kita akan dibawa flashback ke awal pertemuan Panor dan Ayata, sampai kronologi meninggalnya Ta, beserta keluarganya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Di awal film kita akan berkenalan dengan seorang dukun bernama Dit. Terlihat Dit sedang menyiksa guru spiritualnya demi untuk mendapatkan Dewa Mata Tiga agar bisa menguasai seluruh ilmu hitam di muka bumi. Sang guru berkata bahwa hanya pion yang akan dipilih Dewa Mata Tiga, bukan Dit. Setelah mendapat informasi dari gurunya, Dit langsung membunuh pion akan tetapi ia gagal mendapatkan Dewa Mata Tiga. Setiap hari Dit harus berendam dengan ramuan herbal untuk menyembuhkan luka di perutnya yang semakin hari semakin parah sampai digerubutin belatung karena terlalu banyak menyerap ilmu hitam. Jika tak segera mendapatkan Dewa Mata Tiga, maka lukanya akan terus memakannya hingga tewas. Karena kesal tak menemukan Dewa Mata Tiga di tubuh sang guru, dengan sadisnya Dit menghabisi gurunya sendiri. 1 tahun sebelum Ta meninggal, di sebuah rumah sakit jiwa terlihat seorang perawat bernama Pen dan dokter menuju ke ruangan pasien yang tak asing lagi yaitu Panor yang menjadi ODGJ setelah makan daging Mbah Dukun. Pen sendiri adalah adik kandung ibu Ta bernama Deun. Tak lama kemudian suami Pen bernama Aot datang. Mereka berdua bergegas menjemput ponakan Pen yang tak lain adalah Ta. Sudah 10 tahun lamanya Ta meninggalkan kampung halaman ibu kandungnya. Sejak ayahnya menikah dengan Panor, ia akhirnya kembali setelah lulus sekolah. Kakek Ta, ayah dari ibu Ta, sangat bahagia menyambut kedatangan cucu satu-satunya itu. Ia berjanji akan membiayai kuliah Ta. Nenek buyut Ta, seorang cenayang. Ia adalah ibu dari kakek Ta. Pen segera membawa ponakannya tersebut ke kamar Deun ibunya. Terlihat bekas luka di telapak tangan Ta. Singkat cerita malam pun tiba, tanpa sengaja Ta menemukan mayat ibunya yang diawetkan di pabrik garam milik kakeknya. Sang kakek memergoki Ta, namun ia tak marah. Ia hanya berkata selama 15 tahun ia menyimpan mayat Deun berharap bisa menghidupkannya kembali. Mereka pernah mencoba ritual tersebut namun gagal karena Ta, yang waktu itu masih kecil ketakutan tak bisa membaca mantra yang diberikan dukun padanya yang tak lain adalah Dit. Di sini kita bisa melihat Panor dijadikan wadah untuk menghidupkan Deun ibu Ta. Alasan si kakek melakukan itu karena Panor adalah pelakor dan ia juga penyebab ibu Ta meninggal. Dengan kata lain tubuh Panor nantinya akan ditempati oleh roh Deun, sementara roh Panor akan ditarik keluar dan disimpan ke dalam cermin lalu dikubur agar jiwa Deun selamanya berada di tubuh Panor. Karena kini Ta telah dewasa, sang kakek berniat melakukan ritual itu kembali. Ia yakin ritual menghidupkan putri sulungnya akan berhasil. Ia lantas memberikan mantra pada Ta untuk dihafalkan. Tak lama kemudian Pen datang membawa album foto keluarga Ta dan buku harian ibunya. Ia meminta ponaknya membaca isi buku tersebut dan kita akan dibawa flashback ke hari kelahiran Ta. Saat itu keluarga Ta sangatlah harmonis dan bahagia akan tetapi setelah melahirkan, Deun mulai sakit-sakitan. Setiap hari ia harus mengkonsumsi ramuan herbal khusus yang dibuat oleh suaminya. Meskipun begitu Deun tetaplah bahagia karena keluarga dan suaminya merawatnya dengan sepenuh kasih. Namun perlahan-lahan kebahagiaan itu mulai memudar ketika orang ketiga hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka yaitu Panor. Waktu itu Prawit Ayata sedang berada di sekolah berniat mencari guru privat untuk adik iparnya yang akan ikut ujian keperawatan. Di saat bersamaan Panor masuk ke ruang kepala sekolah yang membuat Prawit langsung terpesona. Tanpa berpikir panjang lagi Prawit langsung meminta Panor menjadi guru privat iparnya. Setiap hari Panor datang ke rumah Prawit. Merasa waktunya bersama Panor masih kurang, ia meminta tambahan waktu dengan memberikan les untuk putranya Ta. Tak disangka Panor memiliki perasaan yang sama dengan Prawit. Semakin hari hubungan mereka semakin dekat dan mesra. Panor bahkan menyewa salah satu rumah keluarga Prawit agar bisa terus berduaan. Jelas saja hal itu tak disia-siakan oleh Prawit. Ia memberitahukan hal tersebut kepada ibunya dan yang terjadi adalah, sang ibu malah mendukung hubungan mereka berdua karena ia tahu putranya sangat menyukai Panor.
Ia tak keberatan jika Prawit menjadikan Panor istri kedua sembari memberikan alamat seorang dukun. Sepulang dari dukun seperti biasanya Prawit harus memberikan Deun ramuan herbal racikannya. Setelah meminumnya tanpa diduga Duen mengalami kejang-kejang dan tewas hari itu juga. Di hari Pen dinyatakan lulus ujian masuk Akademi Keperawatan harus diiringi berita duka meninggalnya sang kakak. Disinilah terkuak bahwa Deun mati karena diracun oleh suaminya sendiri agar bisa menikahi Panor. Ta hanya bisa menangis mengetahui fakta tersebut. Sementara itu di rumah sakit, Panor yang sedang hamil anak kedua teringat kembali ketika ia memakan daging mbah dukun yang membuatnya berakhir di rumah sakit jiwa. Singkat cerita hari pembangkitan pun tiba. Pen dibantu Ta, membawa kabur Panor dari rumah sakit dan menempatkannya di gudang. Semua telah berkumpul termasuk dukun dan segera memulai ritual dengan mengeluarkan janinnya terlebih dahulu. Ketika Panor berteriak kesakitan, nampak Dewa Mata Tiga muncul di keningnya. Ketika janinnya dikeluarkan, roh Panor pun ikut keluar. Ta segera membaca mantra dan terlihat jasad ibunya mulai bergerak dan berpindah ke tubuh Panor sementara roh Panor dimasukkan ke dalam cermin. Dukun mengikat benang merah di tangan Panor. Ia berkata untuk menjaga benang tersebut dan jangan sampai putus lalu segera kremasi jasad Deun serta menguburkan cermin dan janin Panor. Kini Deun telah bangkit dalam tubuh Panor. Ta terlihat sangat bahagia menyambut kehidupan baru ibunya. Aot segera OTW kuil tengah hutan untuk menjalankan perintah dukun. Sesampainya di sana tiba-tiba terdengar suara wanita. Aot yang ketakutan langsung mengambil jurus langkah 1000 tanpa menguburkan janin dan cermin yang berisi Panor. Keesokan harinya keluarga Ta segera mengkremasi jasad Deun. Setelah itu Pen bersama suaminya berbelanja perlengkapan bayi dan baju untuk kakaknya. Di sana Aot sangat bahagia mengetahui kehamilan istrinya. Keceriaan dan kebahagiaan yang sudah lama kakek dambakan kini menjadi kenyataan. Seluruh keluarga bersukacita menikmati momen bahagia yang tak berlangsung lama itu. Ketika nenek meletakkan sesajen di kuil depan rumah, Deun secara diam-diam memakan sesajen tersebut dengan lahapnya. Ia sampai berebut dengan demit lainnya yang membuat benang merah di tangannya terputus. Seketika itu juga ia mengalami kejang-kejang. Para demit yang melihatnya langsung pergi meninggalkan Duen. Ayah dan nenek segera membawanya ke gudang dan tak menyadari bahwa benang di tangan Duen terjatuh. Menurut nenek, orang yang kembali dari kematian tidak akan sepenuhnya menjadi normal. Terlihat roh Deun seakan-akan ingin keluar dari tubuh Panor. Nenek langsung membacakan mantra dan memercikan air suci untuk menenangkan Deun. Ta terlihat cemas mengetahui kondisi ibunya. Keesokan malamnya, Deun mendatangi sebuah gubuk tengah hutan di mana suaminya sudah terikat. Yang ternyata Deun mengetahui semua perbuatan suaminya yang telah meracuninya dan menikahi selingkuhannya Panor. Ia mulai menyiksa suaminya seperti kejadian yang kita lihat di sequel pertama. Setelah itu ia kembali ke rumah, namun di jalan ia dihadang oleh dukun Dit. Dit berencana mengambil Dewa Mata Tiga dari tubuh Panor. Ta, yang sedang mencari ibunya tanpa sengaja melihat dukun membawa pergi ibunya. Ia berusaha menghentikannya tapi tak berhasil. Dukun membawa Panor ke sebuah gudang dekat kuil di mana Aot menyimpan janin dan cermin. Dukun meminta roh Deun keluar dari tubuh Panor agar ia bisa mengambil Dewa Mata Tiga namun Deun menolaknya. Dukun langsung memasang segel di tubuh Panor yang membuat roh Deun terpaksa keluar. Ketika dukun akan mencongkel Mata Tiga, Ta tiba-tiba muncul menyerang dukun. Perkelahian mereka berdua tanpa sengaja membuat cermin yang berisi roh Panor pecah dan Ta dengan mudah dikalahkan. Tanpa dukun sadari, roh Panor kini telah kembali ke tubuhnya. Hal itu membuat dukun ketakutan dan memilih kabur sementara waktu. Singkat cerita, Panor membawa Ta pulang ke rumah. Ia masih belum mengetahui bahwa roh dalam tubuh Panor bukanlah ibunya. Dari sinilah aksi balas dendam Panor dimulai. Ia mengumpulkan bahan-bahan untuk menyantet keluarga Prawit, mulai dari bekas pijakan kaki kakek hingga rambut Pen. Setelah semuanya terkumpul, Panor kembali ke gudang mengikat sang kakek. Ia berkata akan membiarkan kakek menyaksikan kematian anggota keluarganya. Ia sampai memasang banyak peneti di area mata kakek agar si kakek tak bisa memejamkan matanya. Setelah itu ia mulai menyantet nenek buyut. Aot dan Ta berusaha menghentikan nenek yang akan menusuk kepalanya dengan tusuk konde akan tetapi mereka gagal menyelamatkan nyawa nenek. Giliran Aot dan Pen. Aot berhalusinasi mendengar dan melihat istrinya Pen menangis menahan rasa sakit di perutnya yang terlihat berdarah. Ia lantas mengejar Pen hingga ke dalam hutan, namun sesampainya di hutan wajah Pen seketika berubah menjadi Panor. Aot langsung berlari menjauhi Panor. Ia yang ketakutan kembali dikejutkan dengan munculnya seekor kalajengking di dalam bajunya dan tiba-tiba lehernya sudah terikat tali kincir angin.
Beruntung Ta datang tepat waktu, bersamaan dengan pulangnya Pen dari rumah sakit. Mereka berusaha menyelamatkan Aot namun semuanya sia-sia. Aot harus tewas di tempat itu. Pen hanya bisa menangisi kematian suaminya. Tak lama kemudian mereka mendengar teriakan dari ayahnya. Pen dan ponakannya berusaha mencari keberadaan kakek di gudang. Namun anehnya mereka berdua tak bisa menemukan gudang tersebut akibat mantra Panor. Bukan hanya gudang saja yang tak terlihat, tapi Ta dan bibinya tak bisa saling melihat padahal jarak satu sama lain sangatlah dekat. Panor menjadikan ayah mertuanya sebagai wadah untuk menyantet seluruh keluarganya. Ia memasukkan kalajengking ke mulut kakek yang membuat Pen kesakitan karena kalajengking tersebut kini sudah berada di dalam perutnya yang membuatnya tewas saat itu juga. Ta begitu shock melihat bibinya mati mengenaskan. Dalam keadaan berduka, Panor tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan penuh amarah Ta langsung menyerang Panor namun serangannya tersebut menembus tubuh Panor. Ketika Panor mencekik leher Ta, dari arah belakang si dukun menjerat leher Panor dan menusuknya dengan pisau. Dukun meminta Panor menyerahkan mata tiga. Dengan santuy Panor berkata bahwa ia telah menumbalkan tubuhnya sebagai budak dewa mata tiga. Mendengar itu, dukun menjadi panik dan ketakutan. Panor langsung membacakan mantra hingga membuat tubuh dukun hancur seketika. Ta, yang berhasil menemukan gudang sangat terkejut melihat 3 anggota keluarganya sudah menjadi mayat kecuali kakek. Ketika ia akan menyelamatkan kakek, Panor tiba-tiba muncul dan menangkap anak tirinya itu lalu membunuhnya seperti adegan yang kita lihat di sequel pertama. Singkat cerita 1 tahun pun berlalu. Sin berpindah ke biksu yang menjemput arwah Ta di dermaga. Dalam perjalanan ke rumah, Ta meminta petunjuk biksu agar bisa disucikan namun biksu berkata bahwa dirinya telah kekal dengan ilmu hitam yang digunakannya, ia harus menuai apa yang telah ditanamnya. Sang biksu hanya bisa membantu membawanya kembali ke rumah. Sesampainya di sana biksu juga menasehati Panor agar segera bertobat. Terlihat Panor menangis sembari membayangkan masa kecilnya dulu di mana sejak kecil Panor telah belajar ilmu hitam karena ingin membalas dendam kepada teman-temannya yang sering membulinya di sekolah karena penampilannya yang tidak menarik. Ia meminta dukun membuatnya terlihat cantik dan dipuja oleh semua orang. Di akhir film diperlihatkan arwah Ta yang sedang menjemput teman-teman sekolahnya di stasiun kereta. Kisah ini pun berlanjut di sequel pertama dan tamat. Jika teman-teman bertanya Sinong kemana, jawabannya, gak tahu deh kelayapan kemana dia atau mungkin gak diajak lagi ama sutradara. Oke, pesan yang bisa kita ambil adalah jauhi dukun sejak dini karena dunia perdukunan adalah kriminal yang nyata.